apa yang dilakukan NDC sehingga boleh dibilang gereja anak muda sekarang. Jadi jangan bicara pemuda itu selalu masa depan, enggak, masa kini. Gereja menjadi bahaya ketika relevan itu, mau sehebat apapun permulaan yang baik dan sebagainya, pada akhirnya Pastor, ada nggak sih harapan untuk generasi muda dalam gereja? ya, kalau berbicara tentang harapan gereja untuk pemudanya ya, para pemudanya, ya memang pemuda itu bukan sekedar masa depan, ya kan? Tapi pemuda itu juga masa kini. Ya. Jadi peranan pemuda sangat penting. Ya. Jadi jangan bicara pemuda itu selalu masa depan, enggak, masa kini. Dia adalah bagian dari kegerakan. Jadi harapannya kepada pemuda sangat besar dan gereja harus memberikan kesempatan. Ya. Kesempatan untuk pemuda-pemuda berperan serta. Jadi kan kalau di gereja kita juga ada banyak yang pelayan-pelayannya itu dari youth, dari muda. Iya. Dari bidang apa aja, dari bidang musik juga udah mulai masuk makin banyak. Ya, PW banyak youth worship sekarang leader kita juga banyak dari youth. Iya benar sih. Singer dari youth semua di backstage-nya itu yang pegang lighting, yang pegang itu. Dan jangan lupa menurut survei dari aplikasi kita, 70% jemaat NDC di bawah 30 tahun. Oh gitu ya? Yes. 70%? 70%. Di bawah 30 tahun? Di bawah 30 tahun. Jadi 25.000 jemaat 70%. Wow, itu luar biasa. Gede banget sih anak mudanya. Makanya kita punya, menurut saya, kita punya masa depan yang besar. Kalau rata-rata usia gereja tuh makin menua, itu berat. Oke. Tapi kita dibandingin 5 tahun yang lalu, rata-rata kita lebih tinggi. Oke. Jadi kita punya jemaat banyak anak muda. Jadi kita sebenarnya udah in the right track ya. Right track. 70% di bawah 30 tahun. Ya. Nah, itu berdasarkan aplikasi ya. Karena orang masuk gereja kan daftar apps. Ada datanya ya. Kelihatan dari data ya. Ya. Apa sih emang yang dilakuin sama NDC sampai anak-anak mudanya tuh kok bisa banyak banget? Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh beberapa teman, beberapa gereja. Apa yang dilakukan NDC sehingga boleh dibilang gereja anak muda sekarang. Benar. Ya. Kita tidak pernah gembar-gembor bahwa ini gereja anak muda, enggak. Sebetulnya apa yang disajikan gereja itu, apa yang dilakukan gereja itu di mimbar dalam kesehariannya, itu yang meng-attract orang datang. Jadi kita nggak perlu mengatakan kita mau gereja anak muda loh, enggak. Tapi kalau di panggung itu menunya anak muda atau pasangan muda, ya pasti yang datang pasangan muda. Jadi tergantung kita menampilkan seperti apa gereja. Apa yang ditampilkan tuh contohnya? Lihat gereja kita on time. Anak muda mungkin gak suka molor-molor panjang gitu. Kita gak suka sih emang. Ya kan, kita mau paling ibadah kita 1 jam 10 menit. 1 jam 15 menit. Artinya bukan kita mau pendek, tapi kita mau efisien. Betul. Baik pujiannya berapa, khotbahnya berapa menit gitu. Lalu juga kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga dengan relevan juga gitu. Kita mau supaya tidak terlihat old gitu ya. Topiknya, cara penyampaiannya juga. Sebetulnya topik itu sama-sama aja sih. Mirip-mirip. Tapi bagaimana penyampaiannya, caranya ya. Bagaimana kemasannya sama temanya kelihatan lebih itu mudah. Karena gini, Pastor, ada banyak fenomena terjadi di mana kayak gereja-gereja lain ya, saya nggak bilang di NDC, itu nggak mau datang ke ibadah, malah banyak yang terhilang dari gereja, nggak mau datang youthnya, nggak mau datang ibadah umumnya. Nah, menurut Pastor itu fenomena bisa terjadi karena apa ya? Bahkan ada banyak gereja tutup karena itu, nggak ada yang mau datang gereja lagi, anak mudanya nggak mau datang. Ya, ketika orang datang ke gereja, dia harus merasa tadi tetap relevan, nyambung nggak gitu loh. Kalau dia datang kayaknya dia merasa aneh nih gereja, atau dia merasa kok nggak cocok, atau dia nggak dapet, ya udah sekali datang, 2 kali datang, lama-lama dia nggak datang. Jadi memang kata kuncinya adalah relevan, harus nyambung. Relevan, nyambung dengan generasi ini ya. Dengan generasi ini. Nah tapi ini juga menarik nih, karena ketika kita nyambung dengan generasi ini,
itu harus hati-hati kan karena nilai-nilai anak muda ini sekarang udah mulai mengerikan. Mungkin ada nggak Pastor satu hal yang Pastor ingin anak-anak muda ini pegang sebagai apa ya? Sebagai wejangan mereka dalam menghadapi dunia ini. Jadi gini loh, gereja menjadi bahaya ketika relevan itu bukan sekedar di kemasannya, tapi juga mau kebenarannya tuh dikompromikan gitu loh. Oke. Nangkap nggak? Oke. Jadi akhirnya relevan tuh seperti itu enggak. Kebenaran Alkitab, firman Tuhan, nilai-nilai itu nggak bisa dikompromikan. Oke. Tapi kemasannya, cara penyampaiannya itu harus relevan. Oke. Jadi jangan sampai salah. Kalau kita relevan artinya kita kompromi dengan nilai-nilai anak muda sekarang. Oke. Terus kita cocok dengan ini, Ya. siapa anak muda suka. Iya. Nah, itu namanya mengkompromikan Iya. nilai firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Jadi gereja itu nggak boleh merubah yang namanya value-nya, yang merubah nilai-nilai kebenarannya. Alkitabiah tadi ya. Ya. Contoh misalnya kita kan lagi bicara tentang Yesus jalan kebenaran hidup. Oke, ya. Sekali berulang-ulang saya tegaskan, Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Oke. Satu-satunya nama untuk orang bisa diselamatkan. Kan sekarang ini kan banyak orang dengan berkembang itu, itu gini-gini. Ya. Oh, nggak boleh begitu dong. Tapi Alkitab bilang begitu. Yesus satu-satunya jalan, Yesus satu-satunya nama. Nah, seperti itu kita harus tegas. Ya, mau tentang LGBT, tentang apa, kita mencintai. Welcome. Kita menerima, mengasihi, tapi bukan berarti menyetujui kan. Betul. Nah, itu. Jadi dalam hal ini jangan sampai dianggap wah kalau kita relevan bahaya ini. Ntar dulu kita tidak mengkompromikan kebenarannya. Kita kemasannya, cara kita penyampaiannya sebagainya harus nyambung. Gitu. Tapi banyak pasti ini nggak semua gereja, mungkin nggak semua aliran atau denominasi setuju dengan cara kita mungkin ya. Contohnya ada yang bilang dance gitu, nggak boleh itu kedagingan itu. Terus selalu band, pakai lighting, pakai LED, itu nggak boleh itu offside katanya. Nah, bagaimana cara pastor menanggapi hal tersebut? Pokoknya selama tidak mengkompromikan nilai kebenaran dan tidak melanggar hal-hal yang diatur oleh firman Tuhan, dan selama dance-nya sopan, tidak buka-buka baju atau gimana, musiknya no problem. No problem ya. No problem. Kita harus belajar terbuka supaya apa? Supaya banyak orang bisa nyambung dengan kita. Nyambung dengan NDC, dengan bukan nyambung dengan NDC, nyambung dengan gereja, nyambung dengan Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi kita gerak tuh dalam nilai-nilai yang Alkitabiah ya, kita nggak melanggar itu ya, kita nggak kompromi ya. Relevan itu cara menyampaikan, gimana kemasannya. Jadi kalau bicara lighting, jangan belajar lighting itu cuman kemasan, gitu loh. Dance bagus, semua bagus, tapi tidak boleh tidak sopan, pakaiannya tetap harus dijaga, gerakan-gerakan jangan erotis, kayak gitu kan. Tapi kan itu buat orang menarik supaya dia datang menyembah Tuhan, supaya dia dengar firman Tuhan. Gitu. Baik, jadi kata kuncinya adalah nyambung, tapi tidak dengan mengkompromikan nilai yang kita percaya, yaitu Alkitab kebenaran. Ada gak sih Pastor pesan bagi para jemaat, bagi para pelayan atau para pemimpin yang mungkin lagi kering secara pelayanannya? Ya, memang yang saya lihat khususnya di hari-hari terakhir ini, banyak orang yang tadinya semangat sekarang mulai kendor kan. Oh iya ya. Yang tadinya berapi-api sekarang mulai lemes. Dan kalau ditanya pesan apa, nggak ada cara lain. Alkitab bilang dengan jelas bahwa Yesus itu pokok dan kita carangnya, kita rantingnya. Kalau ranting ini nggak nempel sama pokoknya, mau sehebat apapun permulaan yang baik dan sebagainya, pada akhirnya pasti akan lemes. Gitu ya. Karena kekuatan kita itu di dalam nempelnya dengan Yesus. Hubungan dengan Tuhan ya. Hubungan. Jadi kata kuncinya untuk semua orang yang sekarang lagi lemes, saya jamin itu karena hubungan pribadinya dengan Tuhan bermasalah. Pasti itu. Pasti. Pasti kehidupan doanya kering.
Pasti dia orang yang gak punya saat teduh, dia jarang baca Alkitab, dia jarang baca berdoa. Di luar itu kamu mau pelayanan, mau apa, kamu pasti akan kering. Jadi kata kuncinya itu sesuatu yang malah nggak nampak. Yaitu di dalam kamar kita. Ya. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nyembahan kita kepada Tuhan pribadi Ya. kita. Itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Jadi kalau tanya ke anak-anak muda gimana kuncinya? Itu aja. Ya. You mau pelayanan kayak mau sesemangat apa. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan tidak dibangun tiap hari. Nggak bisa. Ya. Jadi kata kuncinya sederhana. Nempel. Ya. Harus nempel dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau sendiri, berjalan sendiri atau fight sendiri agak sulit. Kadang-kadang juga butuh teman-teman yang mendukung ya. Ya, makanya di NDC itu ada komunitas. Iya. Komunitas itu namanya CORE. Oke. Community of Revival. Oke. Ya. Apa tuh? Ya, itu kayak cell group Cell itu. group ya. Jadi kita saling menguatkan Oke. lewat itu. Jadi komunitas itu yang menjaga supaya tetap kuat, saling mengingatkan. Kalau kok kamu lemes sih? Kok kamu udah lama sih nggak pelayanan? Kok kamu sudah lama nggak nongol? Itu dibangun kembali kan. Iya. Oh, terus saling mendoakan supaya dia membangun lagi hubungannya dengan Tuhan. Nah, bagi saudara-saudara lewat kesempatan ini yang punya image CORE itu tidak baik atau jelek, saya kasih tahu ya, mungkin Anda salah pilih CORE. Mungkin ya benar. Karena gini kan orang daftar nih. Ya. Begitu daftar langsung dibagi-bagi kan. Iya benar. Nah, ternyata kan orang cocok-cocokan ya, benar, juga. Cocok-cocokan. Nah, saya harap jangan sampai gara-gara pernah join CORE sekali kecewa, udahlah jelek CORE itu. Jangan. Ya. Tetap harus cari lagi supaya ada komunitas. Nah, komunitas membantu. Tapi pada akhirnya tetap pribadinya sendiri. Dia bangun hubungan dengan Tuhan enggak? Dia suka berdoa enggak? Kalau di luar itu percuma, pasti lemes. Ya, kata kuncinya konsisten. Konsisten melayani, konsisten berdoa, konsisten bangun hubungan dengan Tuhan. Ayat yang saya suka bagikan 1 Korintus 15 kalau nggak salah ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Nah ini kan, jangan goyah. Jadi kita harus berdiri teguh tuh dibangun dengan lewat doa itu. Hubungan dengan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi harus kuat dulu, baru pelayanan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau kamu dalam Tuhan sungguh-sungguh, konsisten, berdiri teguh, terus kamu melayani, tidak ada pelayanan itu yang sia-sia. Oke. Nggak ada, pasti ada buahnya. Mungkin ada orang yang dapat anugerah, dia bisa lihat dampaknya. Oke. Atau dia bisa mendengar kesaksian tentang pelayanannya. Contoh kayak saya nih. Beberapa kali di mall, saya diberhentiin orang. Sering itu kali ya? Enggak, diberhentiin orang karena hal ini. Kalau diberhentiin orang karena kenal, shalom, salaman, sering. Ya, sering. Okay. Terus pastor, oh ya, saya mau kasih tahu pastor. Saya misalnya itu hari itu saya udah mau bunuh diri tuh pastor. Terus saya dengar firman Tuhan tuh yang pastor sampaikan tuh. Wah, saya dijamah Tuhan. Saya nggak jadi bunuh diri dan sekarang ekonomi saya pulih. Oh, sering gitu? Nggak sering. Kalau sering diberhentiin salaman sering. Tapi ketemu Tuhan izinkan kita ketemu dengan orang-orang yang hidupnya disentuh lewat pelayanan kita. Itu tidak semua, tidak selalu. Saya hanya beberapa kali. Cuman firman Tuhan bilang, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Artinya mungkin kita nggak pernah lihat. Tapi Tuhan janji tidak ada pelayanan yang sia-sia. Gitu. Wah, luar biasa. Termasuk yang kita lakukan nih, mungkin siapa tahu kita lagi gini ada yang diberkati ya kita nggak tahu. Gak sia-sia pelayanan kita. Tidak sia-sia. Baik Pastor, terima kasih. Dan satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri adalah apa sih harapan Pastor untuk tubuh Kristus atau gereja di masa depan? Harapan saya untuk tubuh Kristus di masa depan adalah seperti Tuhan Yesus ketika mendirikan gerejanya, gereja itu kuat, berdampak. Ya, saya punya impian gereja itu kuat. Tentunya menjadi kuat kalau bersatu ya. Jadi gereja Tuhan tuh jangan menganggap tetangganya tuh pesaingannya. Itu sering terjadi tuh. Kita harus menjaga kesatuan. Tapi juga jangan
dengan bertumbuh dengan cara-cara yang melukai. Itu juga menimbulkan perpecahan. Ini mesti jaga nih. Nggak perlu ngiri orang lain, masing-masing ada berkat dan panggilannya. Dan kalau kita melayani, lihat kiri kanan ada yang terlukai enggak? Ya kan, sebab sekarang kan ada yang wah luar biasa maju. Tapi ada banyak yang terluka. Iya benar. Gitu loh. Bener. Apa gunanya buka tapi ada yang banyak yang terluka. Karena jemaat gua diambil nih dengan cara-cara yang itu. Nah, pesan saya juga untuk jemaat NDC, jangan ngajak-ngajakin jemaat orang. Jangan jelek-jelekin juga Jangan jelek-jelekin gereja orang. Pokoknya masing-masing ada porsi berkatnya, setia, dan saya rindukan gereja itu kuat. Ajaran firman Tuhannya jangan yang aneh-aneh. Dia kan sekarang YouTube itu banyak sekali yang jadi hati-hati milih ajaran yang benar dan bersatu. Itu aja harapannya supaya waktu Yesus datang gerejanya makin menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi thank you Pastor Josias, Senior Pastor NDC yang meluangkan waktu untuk hadir di NDC Podcast yang perdana ini. Baik saudara, inilah akhir dari podcast perdana NDC. Sampai berjumpa dalam podcast selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati saudara semua.